Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa laju reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Laju reaksi ternyata juga dapat didefinisikan secara matematis. Apa definisi matematis dari laju reaksi? Sebelumnya, mari perhatikan ilustrasi berikut. Pada suhu ruang, campuran gas karbon monoksida atau CO dan nitrogen dioksida atau NO2 berwarna coklat tua. Campuran ini kemudian dipanaskan dalam minyak dengan temperatur 500 Kelvin. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap perubahan warna pada campuran gas setiap selang waktu 2 menit. Seiring berjalannya waktu, dapat kita lihat bahwa warna dari campuran gas karbon monoksida atau CO dan gas nitrogen dioksida atau NO2 mulai memudar. Hingga akhirnya terbentuklah produk, yaitu gas karbon dioksida atau CO2 dan gas nitrogen monoksida atau NO, yang keduanya merupakan gas tidak berwarna. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seiring berjalannya waktu, jumlah reaktan yaitu gas CO dan NO2 akan semakin berkurang, yang ditandai dengan memudarnya warna pada campuran gas. Sedangkan jumlah produk yaitu gas CO2 dan NO akan semakin bertambah, yang ditandai dengan berubahnya warna pada campuran gas menjadi tidak berwarna. Prinsip ini dapat pula kita gambarkan sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan jalannya reaksi dari A menjadi B setiap selang waktu 10 detik dalam waktu 1 menit. Dapat kita lihat bahwa setiap selang waktu 10 detik jumlah reaktan A semakin berkurang, sedangkan jumlah produk B semakin bertambah. Berdasarkan ilustrasi dan gambar yang telah ditampilkan sebelumnya, maka laju reaksi dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah preaksi atau reaktan, atau bertambahnya jumlah hasil reaksi atau produk untuk setiap satuan waktu. Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan dalam bentuk konsentrasi molar atau molaritas. Masih ingatkah kalian apa itu molaritas? Molaritas dapat dinyatakan sebagai banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana M adalah molaritas dengan satuan mol per liter, N adalah jumlah mol zat terlarut, dan V adalah volume larutan dengan satuan liter. Dengan demikian, dapat disimpulkan laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi preaksi atau reaktan, atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk setiap satuan waktu. Sebagai contoh, berikut ini merupakan reaksi antara pita magnesium dengan larutan HCl yang menghasilkan MgCl2 dan H2. Laju reaksi pada masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Tanda minus pada perubahan konsentrasi Mg dan perubahan konsentrasi HCl menunjukkan bahwa seiring perubahan waktu, konsentrasi Mg dan HCl semakin berkurang. Sedangkan tanda positif pada perubahan konsentrasi MgCl2 dan perubahan konsentrasi H2 menunjukkan bahwa seiring perubahan waktu, konsentrasi MgCl2 dan H2 semakin bertambah. Jika digambarkan dalam bentuk grafik,
sebagai berikut. Grafik tersebut menunjukkan bahwa seiring perubahan waktu, konsentrasi preaksi yaitu Mg dan HCl semakin berkurang, sedangkan konsentrasi hasil reaksi yaitu MgCl2 dan H2 semakin bertambah. Selain itu, kita juga dapat menentukan perbandingan laju reaksi antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Perbandingan laju reaksi antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Dengan demikian, berdasarkan persamaan reaksi antara pita magnesium dengan larutan HCl yang menghasilkan MgCl2 dan H2, maka dapat diketahui perbandingan laju reaksi antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Laju reaksi suatu zat ternyata juga dapat ditentukan melalui suhu reaksi. Masih ingat pembahasan pada video sebelumnya, yaitu mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Semakin tinggi suhu reaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Berikut ini merupakan rumusan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu reaksi. Laju reaksi semakin cepat, maka waktu reaksi semakin sedikit. Sebaliknya, laju reaksi semakin lambat, maka waktu reaksi semakin banyak. Berikut ini merupakan rumusan pengaruh suhu terhadap waktu reaksi. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi preaksi atau reaktan atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk setiap satuan waktu. Penentuan laju reaksi pada umumnya dilakukan pada konsentrasi awal zat preaksi. Hal ini disebabkan: pertama, pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat preaksi akan menurun, sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi pada saat reaksi sedang berjalan. Kedua, ada kemungkinan reaksi berbalik arah, yang artinya zat hasil reaksi berubah kembali menjadi zat preaksi. Dengan demikian, dalam penentuan persamaan laju reaksi juga melibatkan konsentrasi awal zat preaksi. Sebagai contoh, apabila terdapat reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D dengan P, Q, R, dan S sebagai koefisien dari masing-masing zat dalam persamaan reaksi tersebut, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Dari persamaan laju reaksi tersebut, kita juga mengenal istilah orde reaksi. Apa itu orde reaksi? Dan bagaimana pengaruh orde terhadap laju suatu reaksi? Mari perhatikan penjelasan berikut. Orde reaksi adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Orde reaksi ini menentukan besarnya pengaruh konsentrasi preaksi terhadap laju reaksi. Pada umumnya, ada 3 jenis orde reaksi, yaitu orde 0, orde 1, dan orde 2. Berikut ini merupakan pengaruh masing-masing orde reaksi terhadap laju reaksi. Orde 0. Contohnya pada reaksi A menjadi B. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat ordenya, yaitu 0.
Jika konsentrasi A sebesar 1 molar, maka laju reaksinya sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 molar, maka laju reaksinya juga sama dengan 1. Dengan demikian, dapat disimpulkan, suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 0 jika kenaikan konsentrasi preaksi tidak mempengaruhi besarnya laju reaksi. Berikut ini merupakan grafik reaksi orde 0. Orde 1. Contohnya pada reaksi A menjadi B. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat ordenya, yaitu 1. Jika konsentrasi A sebesar 1 molar, maka laju reaksinya sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 molar, maka laju reaksinya sama dengan 2. Dengan demikian, dapat disimpulkan, suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 1 jika kenaikan konsentrasi preaksi berbanding lurus dengan kenaikan laju reaksi. Berikut ini merupakan grafik reaksi orde 1. Orde 2. Contohnya pada reaksi A menjadi B. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat ordenya, yaitu 2. Jika konsentrasi A sebesar 1 molar, maka laju reaksinya sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 molar, maka laju reaksinya sama dengan 4. Dengan demikian, dapat disimpulkan, suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 jika kenaikan konsentrasi preaksi sebanding dengan kuadrat kenaikan laju reaksi. Berikut ini merupakan grafik reaksi orde 2. Lalu, bagaimana cara menentukan orde suatu reaksi? Ada 2 cara menentukan orde reaksi, yaitu: pertama, jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat merupakan koefisien tahap yang paling lambat. Contohnya sebagai berikut. Pada reaksi 2H2 ditambah 2NO menjadi 2H2O ditambah N2, tahap-tahap reaksinya diketahui sebagai berikut, yaitu terdapat tahap yang lambat dan tahap yang cepat. Dengan demikian, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat koefisien H2 pada tahap yang lambat, yaitu 1, dikali konsentrasi NO pangkat koefisien NO pada tahap yang lambat, yaitu 2. Kedua, karena sebagian besar reaksi sulit diamati tahap-tahapnya, maka pada reaksi yang tidak diketahui tahap-tahap reaksinya atau berlangsung satu tahap, orde reaksi terhadap masing-masing zat ditentukan melalui eksperimen atau percobaan. Cara menentukan orde reaksi melalui eksperimen atau percobaan yaitu, jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi?
Kemudian, mengapa bisa demikian? Nah, kamu bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di sesi kali ini. Jadi, simak videonya ya. Nah, sebelumnya nama aku Anastasia Gabriela. Saat ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Berikut ada sedikit quotes yang akan mengawali sesi kita pada kesempatan yang baik ini. Quotes kali ini dari H. Jackson Brown Jr. Menurut beliau, live so that when your children thinking of fairness and integrity, they think of you. Artinya, hiduplah sehingga ketika anakmu berpikir mengenai keadilan dan integritas, mereka memikirkanmu. Jadi, hiduplah dengan rasa keadilan dan integritas yang tinggi. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4. Yang pertama adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Kenapa sih bisa demikian? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Terdapat 1 buah kubus besar dan 4 buah kubus kecil, di mana jika volume keempat kubus kecil ini dijumlahkan akan sama dengan 1 kubus besar ini. Nah, namun luas permukaan 1 kubus besar ini lebih kecil daripada 4 kubus kecil ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laju reaksi pada 4 kubus kecil ini lebih besar daripada 1 kubus besar. Mengapa demikian? Karena semakin besar luas permukaan suatu zat atau partikel, maka semakin besar peluang zat tersebut untuk bertumbukan satu sama lain. Dengan demikian, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kamu memiliki 2 gelas yang berisi air dalam jumlah yang sama besarnya. Kemudian gelas yang satu diisi dengan gula batu. Gelas yang lainnya diisi dengan gula pasir. Kedua jenis gula ini diisi dalam volume yang sama. Nah, ternyata yang lebih cepat larut adalah gelas berisi air dengan gula pasir. Kenapa demikian? Tentu saja karena luas permukaan pada gula pasir lebih besar daripada gula batu. Nah, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa coba sendiri di rumah. Oke. Yang kedua adalah konsentrasi pereaksi. Pada umumnya, semakin besar konsentrasi pereaksi, semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Di sini dapat dilihat pada gambar pertama, konsentrasi pereaksinya lebih kecil daripada gambar kedua. Konsentrasi itu mirip dengan kepadatan. Jadi semakin banyak partikel dalam suatu larutan, maka semakin besar konsentrasinya. Oke, nah ini untuk lebih mempermudah penjelasannya, kita lihat dalam contoh sehari-hari. Terdapat 2 gerbong kereta, yang satu berisi 10 orang, sedangkan gerbong kereta yang lainnya berisi 50 orang. Menurut kamu, manakah yang memiliki peluang bertabrakan antara 2 orang yang lebih besar? Gerbong pertama atau gerbong kedua? Nah, tentu saja jawabannya adalah gerbong kedua. Atau dalam hal ini adalah kotak kedua. Semakin banyak zat atau partikel dalam suatu wadah, maka semakin besar pula peluang partikel-partikel tersebut untuk bertabrakan atau bertumbukan satu sama lain. Dengan demikian, maka reaksi akan berlangsung dengan lebih cepat. Makanya disebutkan bahwa semakin besar konsentrasi pereaksi, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung.
Disebutkan dalam dua wadah ini, V1 lebih kecil daripada V2, di mana V menyatakan laju reaksi. Oke, jelas ya. Kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu suhu. Energi kinetik partikel-partikel akan bertambah seiring dengan meningkatnya suhu. Dengan demikian, partikel akan memiliki cukup energi untuk melampaui energi pengaktifan. Nah, jadi energi pengaktifan ini kita review lagi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar suatu tumbukan berlangsung efektif. Jadi jika energi suatu tumbukan lebih besar daripada energi pengaktifan, maka tumbukan tersebut efektif dan menghasilkan reaksi. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika kamu memiliki 2 gelas yang berisi teh, yang satu teh panas dan yang satu adalah es teh. Keduanya dimasukkan gula yang sama banyaknya. Menurut kamu yang mana yang mudah larut? Tentu saja gula dengan teh panas. Hal ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya suhu, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Oke, jelas ya. Nah, berikut. Pada umumnya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan bertambah 2 kali lebih cepat. Nah, di sini ada rumus. Vt sama dengan delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali V0. Untuk menjelaskan rumus ini, aku memberikan satu contoh soal. Pada reaksi ini, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan bertambah 2 kali lebih cepat. Jika laju reaksi pada suhu 17 derajat Celcius sebesar A molar per second, berapa laju reaksi pada suhu 57 derajat Celcius? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita menggunakan rumus Vt sama dengan delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali V0. Kita masukkan angkanya. Di sini Vt menyatakan laju reaksi setelah suhunya bertambah atau berkurang. Delta V adalah berapa kali lipat laju reaksi akan bertambah dengan kenaikan suhu. Di sini 2. Kemudian T2 adalah suhu akhir dan T1 adalah suhu awal. 57 kurang 17. Delta T adalah kenaikan suhu yang berkaitan dengan bertambahnya laju reaksi. Maka 10 derajat Celcius. V0 adalah laju reaksi awal, yaitu A molar per second. Di sini A ya. Maka diperoleh 2 pangkat 40 per 10 kali A sama dengan Vt. Maka Vt sama dengan 16A. Oke, jelas ya. Kemudian faktor yang terakhir adalah katalis. Apa sih katalis itu? Jadi katalis digunakan untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke, mari kita perhatikan diagram ini. Di sini, grafik energi potensial dan koordinat reaksi. Di sini terdapat reaksi dan juga hasil reaksi. Mari kita lihat grafik yang pertama, yang ditandai atau yang ditandakan dengan garis lurus. Nah, di sini menyatakan energi aktivasi sebelum penggunaan katalis, EA. Nah, kemudian yang digambarkan dengan garis putus-putus ini adalah grafik setelah penggunaan katalis. Yang dikatakan energi aktivasi adalah energi dari reaksi hingga puncak. Nah, udah jelas kalau ketika digunakan katalis, energi aktivasinya menurun. Dengan demikian, dapat mempercepat reaksi karena tumbukan yang efektif semakin mungkin terjadi.
Oke. Nah, berikut adalah sifat-sifat katalis. Yang pertama, katalis tidak bereaksi secara permanen, diperoleh sebagai hasil reaksi. Jumlah katalis yang diperlukan dalam reaksi sangat sedikit. Jadi katalis ini nggak perlu banyak-banyak. Terus, ketika kita menambahkan katalis, di akhir reaksi nanti kita juga akan memperoleh katalisnya kembali. Jadi katalis ini nggak ikut berperan dalam reaksi. Nah, katalis tidak mempengaruhi hasil reaksi. Udah jelas karena dia akan diperoleh lagi sebagai hasil reaksi. 4. Katalis tidak memulai suatu reaksi tetapi hanya mempengaruhi lajunya. Jadi dengan ataupun tanpa katalis, reaksi tersebut akan tetap berlangsung. Namun jika diberikan katalis, maka berlangsungnya akan lebih cepat. Katalis hanya bekerja efektif pada suhu optimum, artinya di atas atau di bawah suhu tersebut, kerja katalis berkurang. Oke, jelas ya. Suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. Artinya suatu katalis hanya mempengaruhi laju satu jenis reaksi dan tidak dapat untuk reaksi yang lain. Jadi katalis ini bersifat khusus atau spesifik. Dia itu cuma bisa untuk satu jenis reaksi aja. Oke. Hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis, sehingga zat tersebut disebut autokatalis. Nah, kenapa bisa demikian? Karena hasil dari suatu reaksi tersebut juga diperoleh kembali katalis, maka bisa digunakan kembali sebagai katalis, disebut juga dengan autokatalis. Katalis dalam senyawa organik disebut enzim. Enzim ini sama aja dengan protein. Terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi, sehingga katalis itu disebut katalis negatif atau inhibitor. Jadi inhibitor ini kerjanya bukan mempercepat reaksi, tapi memperlambat reaksi ya. Kemudian jenis katalis, ada dua yaitu homogen dan heterogen. Udah jelas kalau homogen artinya sama. Artinya katalis ini wujudnya sama dengan pereaksi. Tersedia dalam dua wujud yaitu larutan dan gas. Sedangkan yang heterogen ini wujudnya berbeda dengan pereaksi. Biasanya dalam wujud padat dan pereaksinya larutan atau gas. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4, yaitu luas permukaan, konsentrasi pereaksi, suhu, dan juga katalis. Oke adik-adik, demikian tadi pembahasan kita mengenai konsep laju reaksi. Nah, penyelesaian persamaan laju reaksi berikut perhitungannya akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa di like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai kimia berikutnya.